Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1641 Penguasa Gerbang. Ujung pedang-pedang pemakaman bunga bersinar terang, melesat ke depan, dan hampir menembus alis Raja Naga Biru. Pedang itu akan menembus alis Raja Naga Biru pada saat berikutnya. Kembalilah. Wajah Lin Yun berubah, dan dia mengulurkan tangan, ingin memegang pedang pemakaman bunga. Saat pedang pemakaman bunga mengeluarkan suara bergetar, itu menyodorkan ke depan pada sudut yang lebih rumit, dan Lin Yun menyadari bahwa pedang pemakaman bunga hanya berhasil menusuk bayangan. Setelah Tuan Naga Biru menghentikan pedang pemakaman bunga agar tidak terbang, dia menuangkan secangkir anggur dan tertawa sambil menjepit pedang pemakaman bunga di antara jari-jarinya. Berhenti main-main dan kembali. Raja Naga Biru tersenyum sambil mengirim pedang pemakaman bunga kembali dengan sebuah jentikan. Dia tersenyum, "Anak nakal, jaga pedangmu dengan baik." Menuangkan niat pedangnya ke dalam sarung pedangnya, Lin Yun melambaikan tangannya dan menyarungkan pedang pemakaman bunga. Kemudian, dia menghabiskan waktu untuk menenangkan pedangnya, menenangkannya. Pedangmu memiliki temperamen yang keras. Raja Naga Biru tersenyum. Apa nama pedangmu? Pemakaman bunga. Lin Yun tersenyum. Bahkan setelah pedang pemakaman bunga disarungkan, pedang itu bergetar dengan niat membunuh. Menarik. Raja Naga Biru tersenyum sambil terus meminum araknya. Lin Yun memutar matanya dan tersenyum, berhentilah bermain-main. Senior hanya bercanda dengan kita, dan dia tidak bersungguh-sungguh dengan mengambil nyawaku. Setelah mendengar itu, pedang pemakaman bunga akhirnya menjadi tenang. Kamu tidak bodoh. Raja Naga Biru tersenyum. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan berbicara denganmu. Aku hanya mengujimu tadi. Jika kau takut mati, aku tidak akan mengizinkanmu menghunus pedangmu, dan aku juga akan menemukan kesempatan untuk mengambil tulang Raja Naga Biru. Setelah jeda singkat, Raja Naga Biru terus tersenyum, tapi yang jelas, aku benar tentangmu. Terima kasih, senior. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya. Aku ceroboh memberikan tulang sejati naga biru kepada orang lain, tapi aku punya alasan untuk melakukannya. Jadi aku tidak akan mencoba mencari alasan untuk kesalahanku. Kau tidak salah. Raja Naga Biru berkata. Dengarkan baik-baik. Ada banyak warisan di dunia ini, tapi tidak ada yang lebih penting dari manusia. Tidak peduli seberapa kuat warisan dan tanggung jawab yang harus Anda tanggung, Anda lebih penting, bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Ini. Lin Yun sedikit bingung mendengarnya. Raja Naga Biru tersenyum, bahkan jika tulang sejati naga biru itu penting, itu hanya sebuah benda. Dalam kebanyakan warisan, kita mewariskan mentalitas kita daripada kekuatan kita. Jadi warisanku tidak rusak dalam dirimu, dan garis keturunan naga biruku akan terus berlanjut. Terima kasih, senior. Lin Yun langsung mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Naga Biru. Berhentilah memanggilku, senior. Jika kau tidak keberatan, panggil aku, Kakak Jiang. Raja Naga Biru tersenyum. Kakak Jiang. Lin Yun relatif mudah. Dia sudah lama menduga bahwa Tuan Naga Biru tidak seperti senior lainnya, dan dia tidak memiliki aura di sekelilingnya. Daripada menjadi seorang senior, Tuan Naga Biru merasa lebih seperti seorang kakak. Itu lebih seperti itu. Ayo, minum. Tuan Naga Biru tersenyum dan melambaikan tangannya, membuka ruang anggur lagi dan mengambil toples anggur untuk Lin Yun. Nama anggur ini adalah Bulan Terbakar, anggur klan naga. Sama sekali tidak kalah dengan api milenium klan Mo. Ayo, cobalah. Raja Naga Biru tersenyum. Duduk, mereka berdua meneguk seteguk anggur. Dia segera bisa merasakan sensasi terbakar di seluruh tubuhnya, seperti segumpal api yang berkobar di tenggorokannya. Namun setelah itu, rasa hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sambil menyeka bibirnya, dia bertanya, "Kakak, ini adalah Istana Suci Naga Biru. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Aku akan memberitahumu bahkan jika kamu tidak bertanya padaku tentang hal itu." Raja Naga Biru menghabiskan anggur di dalam toples dan tersenyum. Setelah dewa leluhur pergi, posisi penguasa gerbang naga telah diturunkan ke garis keturunan Naga Biru. Jadi, sementara aku adalah Raja Naga Biru, aku juga Raja Gerbang Naga. Lin Yun terkejut dan memuntahkan anggur di mulutnya, menatap Jiang Ling dengan tidak percaya. Raja Naga Biru juga adalah Raja Gerbang Naga. Tapi bagaimana itu mungkin? Kakak Jiang Ling juga merupakan ketua sekte dari sekte tertinggi, Gerbang Naga. Memikirkan hal itu membuat pikiran Lin Yun pusing karena berita ini terlalu mengejutkan.
Dia bukan lagi Lin Yun yang sama seperti sebelumnya. Dia pernah mendengar tentang legenda itu sebelumnya ketika dia kembali ke alam Xuan Huang. Baik di jalan surgawi maupun di alam Kunlun, dia sudah mendengar tentang gerbang naga berkali-kali. Begitu banyak rumor yang beredar bahwa 9 kaisar menerima warisan gerbang naga, itulah sebabnya mereka bisa mengakhiri era tergelap. Tapi tidak peduli bagaimana dia memeras pikirannya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa kakak Jiangling adalah penguasa gerbang naga. Hehe, ada apa? Aku tidak terlihat seperti itu. Jiangling mengedipkan mata dengan senyum ceria. Ya, kamu sama sekali tidak terlihat seperti itu. Lin Yun segera berkata. Tetapi ketika dia melihat bahwa Tuan Naga Biru tidak senang, dia dengan cepat bertanya, saya mendengar bahwa Dewa Leluhur adalah orang yang mendirikan era naga ilahi, dan dia berasal dari garis keturunan naga biru. Jadi mengapa garis keturunan naga biru tidak mengendalikan gerbang naga? Jika Dewa Leluhur Dewa masih ada, dia secara alami akan menjadi ketua sekte. Tapi setelah dia pergi, mengapa 6 garis keturunan naga dewa lainnya harus mendengarkan garis keturunan naga biru? Mereka semua adalah naga dewa dan berada pada tingkat yang sama, dalam hal kebangsawanan mereka. Selain itu, garis keturunan lainnya juga memiliki kejeniusan, jadi siapa yang mau berada di bawah seseorang? Jiangling tersenyum. Jika mereka masih di bawah kendali garis keturunan naga biru, kekacauan akan terjadi cepat atau lambat. Gerbang naga adalah sebuah sekte, bukan dinasti. Jadi posisi ketua sekte tidak bisa diturunkan melalui garis keturunan. Ketika Lin Yun merenungkan hal itu, dia menyadari bahwa itu masuk akal. Kamu pasti penasaran mengapa itu adalah garis keturunan naga biru, kan? Jiangling tersenyum. Pertama, ini adalah perintah yang ditinggalkan oleh dewa leluhur sebelum dia pergi. Kedua, naga biru mungkin bukan naga dewa, tapi dewa leluhur mengizinkan naga biru menjadi salah satu dari 4 rasi bintang bawaan saat era naga dewa didirikan. Ini karena garis keturunan naga biru saya tidak lebih kuat dari garis keturunan naga dewa lainnya. Oh, begitu. Ada rumor bahwa 9 kaisar menerima warisan gerbang naga, itulah sebabnya mereka bisa bangkit begitu cepat. Apakah itu benar? Lin Yun bertanya dengan gugup sambil menatap Jiangling. 9 kaisar. 9 kaisar apa? Ceritakan lebih banyak tentang mereka. Jiangling bertanya. Lin Yun terkejut ketika mendengar itu, tapi dia segera sadar dan dengan cepat memberitahu Jiangling tentang 9 kaisar. Itu pasti benar. Sulit bagi sebuah era untuk menghasilkan 9 eksistensi kuat yang dapat bersatu satu sama lain. Tapi, tatapan Jiangling menjadi ceria, dan dia melanjutkan, kau bilang permaisuri mendirikan kekaisaran naga ilahi. Ini menarik. Kakak, bukankah kamu penguasa gerbang naga? Kenapa kau tidak mengetahuinya? Lin Yun bertanya. Saya mungkin penguasa gerbang naga, tapi saya tidak bertanggung jawab atas warisan kedaulatan gerbang naga. Setelah gerbang naga dihancurkan, saya mengikuti ajaran leluhur untuk menunggu seseorang yang bisa menerima warisan naga biru. Jadi, siapa yang bertanggung jawab atas warisan itu? Pendekar pedang Ziyuan. Apa? Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Itu karena dia adalah murid dewa leluhur, bukan aku. Jiangling tersenyum. Warisan kedaulatan gerbang naga adalah warisan pribadi dewa leluhur. Kemudian lagi, mereka bersembilan mungkin tidak benar-benar mendapatkan warisan itu, tapi hanya sedikit demi sedikit. Warisan dewa leluhur terlalu rumit, mahir dalam 3000 dao. Dia juga mahir dalam 7 dao yang berdaulat, tetapi 9 teknik bela diri mereka berbeda. Menurut apa yang Anda katakan, tidak satupun dari mereka yang telah memahami dao sejati dari dewa leluhur. Lin Yun tertegun sebelum berkata, dao nirwana. Sepertinya kau benar-benar berhubungan dengannya. Raja Naga Biru tersenyum. Kakak, kau tahu tentang dia? Lin Yun bertanya dengan emosional. Iris yang sedang kita bicarakan, seseorang yang mampu membunuh dewa saat berada di alam suci. Kami berasal dari generasi yang sama, jadi secara alami aku mengenalnya. Jiangling tersenyum. Tapi menyebutkan pedang suci Ziyuan, tatapan Jiangling tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi rumit. Kakak, kau tampaknya tidak senang dengan master pedang Ziyuan. Lin Yun bertanya. Tentu saja aku tidak senang. Jiangling menjadi emosional. Dulu saat pertempuran kuno, kita tidak akan kalah jika dia muncul. Jika dia muncul, mengapa aku harus memutuskan jalan surgawi? Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Jiangling memutuskan jalan surgawi. Berita yang dia dengar hari ini terlalu mengejutkan. Alam Kunlun kalah dalam pertempuran kuno. Menyebutkan masa lalu, Jiangling tidak bisa menahan senyum pahit, saya sedikit terlalu emosional sebelumnya. Dia hanya murid langsung dari dewa leluhur, dan dia bukan seseorang dari gerbang naga saya.
Aku tidak punya hak untuk menyalahkannya, tapi hanya dia yang tahu mengapa dan kemana dewa leluhur pergi. Dalam pertempuran kuno, kami menunggu dewa leluhur muncul. Tapi dia tidak muncul. Dewa leluhur dengan jelas mengatakan bahwa dia akan kembali. Jiang Ling bergumam pada dirinya sendiri. Lil Purple pernah memberi tahu Lin Yun bahwa mereka telah menunggu seseorang dalam pertempuran kuno. Jadi, mungkinkah orang itu adalah dewa leluhur naga biru? Kakak, keberadaan seperti apa dewa leluhur naga biru itu? Lin Yun bertanya. Setelah menenangkan dirinya sendiri, Jiang Ling berkata, dewa leluhur adalah penguasa zaman, pendiri era naga ilahi dan gerbang naga. Tetapi dewa leluhur memiliki pikiran yang sangat luas dan tidak pernah berpikir untuk mendominasi alam Kunlun. Dewa leluhur tidak terkalahkan, tetapi ada orang-orang di era naga ilahi yang bisa bertarung dengannya. Ada leluhur pedang, dewa api, dewa laut, Raja Nether. Itu adalah era yang mempesona, dan mereka semua adalah raja dan elit kuno dari alam Kunlun saya. Sebagai penguasa zaman itu, dewa leluhur dapat menghentikan orang-orang itu muncul jika dia mau, tetapi semua orang di alam Kunlun hanya mengejar impian mereka dan bukan umur panjang. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Ling, seolah-olah Jiang Ling telah melihat dewa leluhur secara pribadi, yang membuatnya menantikannya. Mengapa dia meninggalkan alam Kunlun? Lin Yun bertanya. Aku tidak tahu. Mungkin hanya Ziyuan yang tahu, tapi dia juga yang menciptakan 9 kaisar. Mungkin dewa leluhur memberinya misi penting. Paling tidak, situasi saat ini tidak tampak buruk, tapi era tergelap tidak bisa sepenuhnya ditekan. Jiang Ling berkata, kami memang kalah dalam pertempuran kuno, dan saya tidak punya pilihan selain memutuskan jalan surgawi. Tapi mereka akan kembali, cepat atau lambat, atau mungkin mereka sudah muncul. Kemana jalan surgawi mengarah? Lin Yun bertanya. Tapi Jiang Ling tidak menjawabnya dan tersenyum, kau pernah bertanya padaku tanggung jawab apa yang harus kau pikul dengan menerima warisanku, kan? Lindungi alam Kunlun. Lin Yun menjawab. Selain itu, saya juga berharap Anda dapat menghubungkan 9 jalan surgawi yang telah saya putuskan suatu hari nanti. Jiang Ling menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan ekspresi serius, jalan surgawi telah terputus oleh tanganku, dan aku berharap penerus garis keturunanku dapat menghubungkannya lagi. Pada saat itu, Anda akan tahu kemana jalan surgawi mengarah. Lin Yun membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia berasal dari jalan surgawi dan tahu lebih banyak tentangnya daripada yang lain. Jadi dia tahu betapa sulitnya mencapai apa yang dikatakan Jiang Ling. Kesulitannya sungguh tidak bisa dipercaya. Apakah itu mungkin? Kenapa tidak? Karena bisa diputus, mengapa tidak bisa dihubungkan? Jiang Ling berkata. Anda secara alami dapat mengatakan itu karena Andalah yang memutuskannya. Lin Yun dalam hati bergumam dan ragu, lalu, kenapa tidak ada yang berhasil menghubungkannya? Inilah mengapa aku membiarkan diriku tetap hidup. Aku sedang menunggumu. Jiang Ling tersenyum, dan kata-katanya membuat Lin Yun tersenyum pahit. Jiang Ling mungkin menunggu banyak orang, tapi mereka semua gagal. Inilah alasan mengapa dia membiarkan dirinya tetap hidup sampai sekarang. Seseorang akan melakukannya, bahkan jika Anda tidak melakukannya. Raja Naga Biru berkata, tapi aku berharap penerus garis keturunanku bisa melakukannya. Aku akan melakukan yang terbaik. Lin Yun menjawab, bagaimanapun, tidak terlalu bagus bahwa Raja Naga Biru berhasil bertahan sampai sekarang. Semua teman-temannya telah mati, dan dia harus memutuskan jalan surgawi. Rasa bersalahnya saja sudah cukup untuk menyiksanya selama bertahun-tahun. Raja Naga Biru tersenyum, baiklah. Jangan katakan kamu akan melakukan yang terbaik karena aku juga tidak berharap kamu bisa melakukannya. Karena anak nakal di luar bisa memaksamu sejauh ini, dia pasti tidak sederhana. Aku tidak takut padanya. Lin Yun menjawab. Aku tidak peduli tentang itu, dan aku tidak akan ikut campur, bahkan jika dia membunuhmu. Kamu sekarang punya 2 pilihan. Kau bisa melanjutkan warisan garis keturunan naga biru, atau kau bisa memilih garis keturunan naga biru. Bab 1642 saya ingin keduanya. Pilih antara warisan naga biru atau naga biru. Lin Yun tertegun sejenak karena dia tidak tahu mana yang harus dipilih, dan akan lebih baik jika Lil Purple ada di sana sekarang. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, kakak, bolehkah saya memiliki keduanya? Raja Naga Biru membuang seteguk anggur dan tersenyum, kamu benar-benar serakah. Bisakah kamu mengimbangi kultivasimu? Aku tidak tahu mana yang harus dipilih sekarang. Aku memiliki fisik suci naga biru, dan rune nagaku bisa mengembun menjadi naga biru. Tapi aku juga memiliki tulang naga biru, dan aku merasa akan rugi jika memilih salah satunya.
Atau apakah kau punya saran untukku? Lin Yun tersenyum. Apakah Anda bersedia untuk mengembangkan konstelasi penguasa naga biru? Tuan Naga Biru bertanya. Saya sudah memiliki rasi bintang saya sendiri yang bernama Heaven Burial. Itu juga merupakan rasi bintang yang berdaulat. Lin Yun menjawab. Rasi bintang yang berdaulat. Itu tidak mungkin. Raja Naga Biru bingung mendengarnya. Lin Yun tidak menjawab, tapi meletakkan pedang pemakaman bunga ke samping sebelum dia mulai memanggil rasi bintangnya. Ketika sebuah lukisan terbang keluar dari tubuhnya, ada sebuah puisi di atasnya, hantu ular terbang menyihir semua orang, mengganggu peredaran bintang dan arah. Ular terbang kuno. Raja Naga Biru berkata. Dia secara alami mengenali binatang yang tidak menyenangkan ini. Kemudian lagi, binatang yang tidak menyenangkan ini mungkin kuat, tapi itu bukan rasi bintang yang berdaulat. Ketika lukisan lain terbang keluar dari tubuh Lin Yun, Raja Naga Biru menyipitkan matanya. Dengan sepasang mata seperti matahari dan bulan, membekukan keabadian dengan satu pikiran. Ini adalah naga Aurora kuno. Melihat ke belakang di 9 neraka, bahkan para dewa dan dewa pun tidak akan berani melihat secara langsung. Lukisan lain terbang keluar dari Lin Yun, membuat Raja Naga Biru benar-benar tercengang. Ini adalah Phoenix Iblis kuno. Kunpeng naik dengan angin seperti matahari, membumbung tinggi ke 9 langit. Membelah kekacauan purba di puncak Kunlun, melepaskan kehebatan saat matahari terbit. Tidak butuh waktu lama sampai 5 lukisan muncul di belakang Lin Yun, dan masing-masing dari mereka adalah binatang buas yang tidak menyenangkan. Ini juga membuat dahi Lin Yun berkeringat karena dia telah mencapai batasnya dan hanya bisa memanggil 5 dari mereka pada kultivasinya saat ini. Masih menantang baginya untuk memanggil ke-9 untuk membentuk konstelasi berdaulat. Setelah dia membentuk segel, dia berkata, kembalilah. Ketika semua lukisan terbang kembali ke dalam dirinya, dia memandang Jiangling dan berkata, rasi bintang ini disebut pemakaman surga. Ada 9 lukisan, tapi saya hanya bisa memanggil 5 dengan kekuatan saya saat ini. Raja Naga Biru tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia tersenyum setelah kembali ke akal sehatnya, sepertinya aku benar tentang kamu. Kamu tidak perlu memikirkannya dan pergi dengan warisan Naga Biru. Ini karena itu tidak penting bagimu, karena aku telah menemukan bahwa kamu memiliki jalanmu sendiri. Lagi pula, mengapa seseorang yang bisa membuat konstelasi berdaulat mengikuti jalan para pendahulunya? Pada akhirnya, Lin Yun akan membuat mereka menjadi miliknya dan menciptakan jalannya sendiri. Aku akan pergi dengan warisan Naga Biru, kalau begitu. Kata Lin Yun. Baiklah, pertama-tama aku akan memberimu setetes darah ilahi Naga Biru. Tetesan darah emas muncul di telapak tangan Tuan Naga Biru. Mendorongnya keluar, tetesan darah itu masuk ke jantung Lin Yun. Ketika darah memasuki tubuhnya, Lin Yun bisa merasakan api berkobar di dalam hatinya, membuat darahnya mendidih, dia diselimuti oleh cahaya biru, bahkan mata dan rambutnya pun membiru dengan aura naga samar yang terpancar dari dirinya. Aku akan mengajarimu seni menembus langit naga biru untuk memurnikan darah. Ketika Lin Yun duduk, sebuah teknik muncul di dalam pikirannya. Sementara naga asalnya mengikuti instruksi dan beredar di dalam tubuhnya, Lin Yun bahkan tidak perlu mengedarkannya sendiri karena itu dilakukan di bawah bimbingan Raja Naga Biru. Fokus pada pemurnian darah. Sedangkan untuk seni menembus langit naga biru, gunakan untuk bergabung dengan fisik suci naga biru dan biarkan dia melangkah lebih jauh. Tetesan darah ini dapat membantumu dalam mengubah fisik sainmu. Fisik suci Anda terkendali di masa lalu karena belum terbangun. Hari ini aku akan memberikan semuanya padamu. Saat Lin Yun memurnikan darahnya, Tuan Naga Biru menepuk dahi Lin Yun, langsung menuangkan pemahaman bela diri ke dalam pikiran Lin Yun. Ini lebih penting daripada warisan apapun yang bisa bermanfaat bagi Lin Yun seumur hidup. Ada banyak pemahaman di dalamnya yang bisa membuat penglihatan Lin Yun menjadi sebanding dengan orang suci. Bagi kultivator lain, mereka mungkin tidak dapat membangkitkan fisik suci mereka bahkan dengan darah naga. Tapi kau tidak sama karena kau memiliki tulang naga ilahi, dan seni suci naga birumu telah mencapai penguasaan penuh. Jadi membangkitkan fisik seinmu jauh lebih mudah. Suara Tuan Naga Biru bergema di telinga Lin Yun. Lin Yun, kamu memiliki jalanmu sendiri di masa depan, dan warisan tidak ada artinya bagimu. Jadi jangan terlalu memikirkannya. Aku telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun, dan garis keturunanku memiliki warisan yang panjang. Jadi aku tidak punya banyak untukmu. Tuan Naga Biru berkata, dan Lin Yun bisa merasakan kesedihan dalam nadanya. Saat darah naga biru menyatu dengan jantung Lin Yun, energi tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya hingga ke sel-selnya. Di bawah seni menembus langit naga biru, fisiknya seperti besi yang dimurnikan.
4 jam kemudian, Lin Yun membuka matanya, dan menyadari bahwa fisik suci naga biru miliknya telah terbangun. Dia bisa merasakan bahwa tanda naga di tubuhnya menjadi lebih spiritual. Setiap rune naga diwarnai dengan garis merah tua yang membuat rune tersebut terlihat seolah-olah hidup. Bagaimana perasaanmu? Raja Naga Biru bertanya. Perubahannya tidak tampak hebat. Lin Yun memeriksa tubuhnya dan menyadari bahwa selain peningkatan jumlah rune naga, perubahan pada fisiknya sepertinya tidak terlalu besar. Benarkah begitu? Raja Naga Biru tersenyum. Ulurkan tanganmu. Ketika Lin Yun mengulurkan tangannya, Raja Naga Biru dengan cepat menggesek telapak tangannya, melukainya. Tapi luka di telapak tangannya sembuh seketika, yang membuatnya salah persepsi. Ini. Naga biru memiliki atribut kayu, yang berarti vitalitas. Ini hanyalah puncak gunung es. Meskipun tidak akan mencapai tingkat menumbuhkan seluruh lengan ke belakang, kedalamannya bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Raja Naga Biru berkata. Dia tiba-tiba meraih tangan Lin Yun dan merobek lengannya. Lin Yun tercengang, dan rasa sakit yang luar biasa membuat pikirannya kosong. Tapi Jiang Ling tidak mengucapkan sepatah kata pun dan meletakkan lengan Lin Yun kembali ke bahunya. Kemudian, pemandangan aneh terjadi. Lengan dan bahunya yang terhubung dengan luka benar-benar sembuh. Lin Yun mencoba melambaikan tangannya, tapi dia tidak bisa merasakan ada yang salah dengan itu. Seolah-olah itu tidak pernah robek sejak awal. Bagaimana ini mungkin? Lin Yun bingung. Darah ilahi naga biru sangat dalam, tapi kamu tidak perlu terkejut karenanya. Naga biru menggunakan atribut kayu. Naga biru menggunakan badai petir. Naga emas menggunakan pembantaian. Naga ungu menggunakan guntur, dan seterusnya. Setiap naga ilahi memiliki atribut yang berbeda. Benarkah begitu? Kalau begitu itu cukup mengesankan. Lin Yun menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, itu mengesankan. Jiang Ling tersenyum. Pikirkan tentang kesengsaraan alam nadi naga. Setiap kesengsaraan adalah pengalaman hidup mati, terutama untukmu. Kamu akan mati dalam kesengsaraanmu cepat atau lambat tanpa kesempatan khusus. Tapi dengan kemampuan generasi dari darah ilahi naga biru, kesengsaraanmu di masa depan akan lebih mudah. Mata Lin Yun berbinar. Dia harus mengakui bahwa kesengsaraannya sebelumnya berbahaya. Tapi sekarang dia tidak perlu terlalu takut karena darah ilahi naga biru. Dia sudah mendapatkan dasar yang cukup di medan perang tandus kuno. Jika dia tidak perlu khawatir tentang kesengsaraannya, dia bisa mencapai alam denyut naga pulsa keempat kapan saja dia mau. Coba edarkan seni suci naga biru sekarang. Jiang Ling berkata, menatap Lin Yun. Lin Yun tidak tahu apa yang dimaksud Jiang Ling, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan. Mengedarkan seni naga suci Azure, rune naga muncul di permukaan tubuhnya. Detik berikutnya, energi badai petir yang kuat menyelimuti tubuhnya, menyelimuti dia dalam topan dengan petir yang berderak. Ketika Lin Yun mengulurkan tangan, angin dan petir berada dalam genggaman tangannya, dan tinjunya mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Dia bisa menebak dengan jelas bahwa genggamannya segera mengekstraksi semua badai petir di wilayah ini. Pengendalian badai petir. Lin Yun bergumam sambil melepaskan badai petir di tangannya. Fisik suci naga biru Anda telah terbangun. Setelah seni menembus langit naga biru Anda mencapai penguasaan penuh, fisik suci Anda akan berevolusi menjadi fisik suci naga biru. Penguasa naga biru menghela nafas. Aku telah melihat banyak orang selama 100 tahun terakhir, tapi aku telah memberikan hampir semua yang kumiliki. Aku hanya memiliki tetesan darah ilahi naga biru yang tersisa. Jadi, aku bisa dianggap memiliki warisan naga biru dan naga biru. Lin Yun bertanya. Menganggukkan kepalanya, Tuan Naga Biru berkata dengan senyum lembut, bukankah kau bilang kau menginginkan keduanya? Hanya seorang anak kecil yang akan membuat pilihan. Sebagai orang dewasa, dia secara alami menginginkan keduanya. Tapi dia awalnya tidak menaruh banyak harapan di dalamnya karena dia merasa dia terlalu serakah. Seni menembus langit naga biru itu rumit, dan kamu harus memahaminya dengan baik. Saya telah meninggalkan semuanya dalam pikiran Anda, tetapi jangan terburu-buru untuk memeriksanya. Aku telah membersihkan meridianmu dengan darah ilahi naga biru, dan kamu telah mencapai tahap pertama dalam seni menembus langit naga biru. Sebelum dia melihat Lin Yun, Jiang Ling menjelaskan, aku bisa merasakan bahwa kamu memiliki harta karun dari garis keturunan naga biru. Keluarkan, dan biarkan aku melihatnya. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun mengeluarkan payung matahari bulan naga biru. Ini. Raja Naga Biru bingung saat melihat payung matahari bulan naga biru. Dia berkata, ini adalah artefak orang suci yang berdaulat dari klan saya. Di mana kamu menemukannya? Saya tidak bisa menemukannya dimanapun.
Lin Yun kemudian memberitahu Jiang Ling tentang pengalamannya di alam astral sisa naga dan bagaimana dia memasuki istana Dewa Naga Putih. Hahaha, ini adalah takdir. Raja Naga Biru tertawa. Masih ada 2 larangan di atasnya. Biarkan aku membatalkannya untukmu, hahaha. Jiang Ling tidak bisa menahan tawa saat mendengar itu. Menepuk bahu Lin Yun dengan penuh semangat, dia tersenyum, kamu benar-benar beruntung. Dengan ini, kau bisa menggunakan rasi bintang berdaulat bahkan tanpa mengolah rasi bintangmu lagi. Ini bagus sekali. Raja Naga Biru sangat senang saat dia memegang payung matahari bulan Naga Biru. Bab 1643 Naga Biru ada di sini. Melihat betapa emosionalnya Raja Naga Biru itu membuat Lin Yun bingung karena dia tidak pernah menyangka Raja Naga Biru akan begitu ekspresif saat melihat payung matahari bulan Naga Biru. Orang harus tahu bahwa Jiang Ling adalah penguasa gerbang naga. Jadi, harta karun macam apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Apakah payung ini sangat kuat? Lin Yun berkata dengan ragu-ragu. Ini kuat. Jiang Ling tidak tega melepaskan payung matahari bulan naga biru dan menghela nafas, jika aku membawa ini bersamaku saat itu, akan lebih mudah untuk membunuh mereka. Apakah tidak ada artefak ilahi? Lin Yun bertanya. Jiang Ling mengetuk kepala Lin Yun dan memutar matanya dengan jijik, apa yang diketahui anak nakal sepertimu? Hanya ada 10 artefak ilahi di alam Kunlun, dan masing-masing sangat berharga. Harga menggunakan artefak ilahi tidak sebanding dengan artefak orang suci yang berdaulat, dan payung ini tidak kalah dengan artefak ilahi di tangan garis keturunan naga biru. Mata Lin Yun berbinar saat mendengar itu. Payung matahari bulan naga biru tidak kalah dengan artefak dewa di tangan garis keturunan naga biru. Tidak heran mengapa begitu sulit baginya untuk membuka segel pertama. Di tangannya, dia hanya bisa menggunakannya seperti gada untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Apa yang kamu pikirkan? Jiang Ling bertanya. Haha, aku berharap kakak bisa membantuku membuka segel di payung. Lin Yun tersenyum. Dia memutuskan tidak akan pernah memberitahu Jiang Ling bahwa payung itu tidak ada bedanya dengan gada di tangannya karena itu akan sangat memalukan. Hahaha, bagus. Jiang Ling tertawa, memegang payung matahari bulan naga biru. Amati. Aku akan membatalkan pembatasan pertama, sinar matahari bulan. Ketika payung itu terbuka di tangan Jiang Ling tanpa perlawanan, roh mulia matahari dan bulan kemuliaan yang terukir di payung itu diaktifkan. Saat cahaya redup berkobar di payung, matahari dan bulan terbang keluar. Ketika Jiang Ling membuka payung, rasanya seperti dia telah membuka 36 lapisan langit dengan langit dan bumi bergetar. Ketika Lin Yun memandang Jiang Ling, rasanya seperti Jiang Ling jauh di luar jangkauannya. Saat matahari dan bulan berputar, bahkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia mengulurkan tangannya. Tepat ketika dia hendak menyentuh Jiang Ling, rasanya seperti ruang itu merenggang. Jiang Ling dekat dengan jangkauannya, tapi dia tidak bisa menyentuh Jiang Ling, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Aneh sekali. Lin Yun terengah-engah oleh pemandangan ini. Kamu tidak perlu menganggapnya aneh hanya karena ruang di sekitarnya terpengaruh. Jika Anda mencapai ketinggian saya, Anda dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan payung ini, dan Anda dapat mengontrol fluktuasi spasial sesuai keinginan. Selama kekuatanmu telah mencapai ketinggian tertentu, tidak ada yang bisa menyentuhmu saat matahari dan bulan berputar. Jiang Ling tersenyum. Buka. Jiang Ling meraung. Langit berbintang muncul di atas matahari dan bulan dengan cahaya bintang yang bersinar. Saat berikutnya, simbol bulan sabit muncul di dalam pupil mata Tuan Naga Biru. Bersamaan dengan sebuah ledakan, 9 naga biru terbang keluar dari payung matahari bulan naga biru dan terbang mengelilingi langit. Itu adalah jiwa naga, dan setiap naga biru itu setidaknya berada di Great Sein saat mereka hidup. Tapi kekuatan yang bisa mereka lepaskan tergantung pada niat bela dirimu. Jika niat bela dirimu kuat, naga-naga itu akan menjadi menakutkan, dan mereka bahkan bisa menyatu dengan niat bela dirimu. Jiang Ling menjelaskan. Dengan niat pedang kubah surgawi, naga-naga itu bisa melepaskan kekuatan alam dektrit samsara di tanganmu. Itu bahkan bisa mencapai tahap nirwana jika kamu memberikan segalanya. Mata Lin Yun berbinar ketika dia mendengar itu karena itu sedikit menakutkan. Tapi dengan kultivasimu saat ini, kamu pasti tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik. Bahkan dengan darah ilahi naga biru dan tulang naga biru, kau mungkin tidak akan mampu menahannya. Jadi kekuatan naga biru akan bervariasi. Jiang Ling berkata dengan ekspresi serius. Bagaimana dengan di tanganmu? Lin Yun bertanya. Alam suci puncak. Ketika 9 naga bergabung, mereka bahkan bisa mencapai alam kaisar. Tapi itu untukku, karena aku adalah Raja Naga Biru.
Jiang Ling menyeringai. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena Raja Naga Biru sedikit tidak tahu malu untuk memuji dirinya sendiri. Jiang Ling melipat payung dan melihatnya, tidak mau berpisah. Baiklah. Simpan dengan baik. Jiang Ling menyerahkan payung matahari bulan naga biru kepada Lin Yun. Kakak, simpanlah jika kau menyukainya. Kata Lin Yun. Mendengar itu, Jiang Ling tersenyum, kamu bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Simpan dengan baik. Aku telah membuka ketiga segel itu, dan aku masih merasa terganggu karena aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu sebelumnya. Segel ketiga juga sudah dibuka. Lin Yun bertanya, mengambil payungnya kembali. Ya, Jiang Ling mengangguk. Tapi aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Segel ketiga bisa memanggil rasi naga biru dari lapisan 36 langit. Itu adalah rasi bintang yang sebenarnya, bukan fenomena. Lin Yun tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu karena payung matahari bulan naga biru terbuang sia-sia berada di tangannya. Cobalah dan lihat apakah ada sesuatu yang berbeda tentang itu. Jiang Ling tersenyum. Oke. Lin Yun memegang payung dan menuangkan rune naganya ke dalamnya. Tiba-tiba, semuanya menghilang di hadapannya saat dia berada di luar lapisan 36 langit. Dia bisa melihat bintang-bintang yang terbentuk menjadi gugusan astral sebelum berkembang menjadi rasi bintang yang sangat besar. Sepasang mata itu adalah mata rasi naga biru. Rasi bintang itu sangat menyilaukan, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Berdiri di hadapannya, Lin Yun bisa merasakan betapa kecilnya dia, membuatnya panik karena dia bisa merasakan jiwanya akan dilahap oleh sepasang mata itu. Apa yang terjadi? Saat itu, sebuah teriakan lembut bergema di telinganya, menariknya kembali ke dunia nyata. Saat Lin Yun menggelengkan kepalanya, dia melihat Jiang Ling menatapnya dengan senyum ceria. Raja Naga Biru bertanya, apa yang kau lihat? Naga Biru. Lin Yun menjawab, jiwamu meninggalkan tubuhmu tadi, dan apa yang kau lihat bukanlah ilusi. Tidak ada lagi batasan pada payung ini. Saat kau mengaktifkannya, konstelasi Naga Biru akan bisa melihatmu, begitu juga sebaliknya. Jiang Ling menjelaskan. Setiap artefak orang suci yang berdaulat membutuhkan pengakuan dari rasi bintang itu sendiri, atau Anda tidak akan bisa meminjam kekuatan rasi bintang itu. Menunduk untuk melihat payung, Lin Yun berkata, itu berarti bahkan jika saya tidak dengan sengaja mencoba memanggil rasi bintang, saya masih bisa meminjam kekuatan konstelasi naga biru. Itu benar. Tampilan yang paling mudah adalah kontrol atas badai petir dan aura naga konstelasi naga biru. Kemudian lagi, dia mati oleh konstelasi naga biru mungkin tidak baik, dan kamu mungkin merasakannya lebih awal. Bahkan jika itu tidak memiliki niat buruk terhadapmu, kau akan dilahap olehnya jika kau tidak berhati-hati, seperti. Raja Naga Biru berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, sama seperti bagaimana kamu menginjak semut saat kamu berjalan. Kamu tidak berniat membunuh mereka, tapi keberadaanmu saja sudah mengancam mereka. Kegembiraan Lin Yun berubah menjadi kehati-hatian saat memegang payung matahari bulan naga biru. Ini adalah kekuatan sejati dari artefak orang suci yang berdaulat, dan keberadaannya sendiri berbahaya bagi orang yang lemah. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan kehilangan nyawanya. Saya akan mengingatnya. Lin Yun mengangguk. Dia tahu apa yang Jiang Ling coba katakan padanya. Oh, benar. Jika hanya ada 10 artefak ilahi di alam Kunlun, berapa tingkat kain suci firmamen yang kau berikan padaku? Lin Yun bertanya. Mengapa bertanya padaku ketika kamu sudah memiliki jawaban di dalam hatimu? Ada 2 ciri khusus tentang itu. Salah satunya adalah bahwa itu hanya bisa dimiliki oleh Dewa Gerbang Naga, dan itu ditinggalkan oleh Dewa Leluhur Dewa. Saya mendengar bahwa itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh alam Kunlun. Raja Naga Biru tersenyum. Lin Yun terkejut ketika dia mendengar itu karena asal-usul kain suci langit terlalu hebat. Kamu hanya perlu tahu bahwa itu lebih kuat dari payung matahari bulan naga biru. Jadi jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Jiang Ling tersenyum. Aku mengerti. Lin Yun mengangguk. Aku akan memberimu harta karun lain, kecapi badai petir. Ini diberikan padaku oleh rekan Daoku di masa lalu. Aku tidak bisa memberikannya selama bertahun-tahun. Itu mungkin tidak dianggap sebagai artefak suci ilahi atau berdaulat, tapi saya mendengar itu adalah salah satu dari 10 sitar suci. Ekspresi Raja Naga Biru menjadi lembut saat dia mengenang. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kedengarannya lebih seperti Jiang Ling mencoba memberikan semua hartanya sebelum kematiannya. Jaga baik-baik. Jiang Ling mengirim badai petir Zidar. Saat Lin Yun menerima kecapi itu, Jiang Ling bertanya, kamu bisa menjaganya dengan baik, kan?
Tapi sebelum Lin Yun bisa menjawab, Jiang Ling mengeluarkan sebuah token biru. Perintah Dewa Angin. Lin Yun bertanya. Oh. Jiang Ling tersenyum. Kamu tahu ini. Ada banyak rumor tentang itu. Ada yang bilang itu adalah artefak orang suci yang berdaulat, tapi itu adalah tanda dari Raja Naga Biru. Ambil ini dan cari paviliun Nirwana di Laut Suci Domain Surga. Berikan pada pemilik paviliun. Ketika Lin Yun menerima perintah Dewa Angin, tanda itu terasa berat di tangannya. Ini adalah perintah Dewa Angin. Jika Anda mengeluarkannya, pihak lain juga akan mengeluarkan token yang disebut Ordo Dewa Petir. Ketika kedua token itu menyatu, itu akan terbentuk menjadi Ordo Azure Ilahi, dan mereka yang memilikinya akan menjadi penguasa naga biru baru dari garis keturunan naga biruku. Jiang Ling berkata, apakah saya akan menjadi Raja Naga Biru yang baru? Lin Yun bingung karena dia sama sekali tidak siap untuk itu. Setelah dia sadar, dia bertanya, kakak, apakah kamu? Jiang Ling tersenyum sebelum dia menganggukkan kepalanya. Ini sangat mengejutkan Lin Yun. Jiwa Jiang Ling pasti akan segera menghilang, jika tidak, dia tidak akan mengatakan banyak hal padanya. Ketika tubuh Tuan Naga Biru berangsur-angsur memudar, wajah Lin Yun berubah, dan dia melangkah maju. Kakak, duduklah. Jiang Ling menekan Lin Yun dan tersenyum. Senyumannya lembut, tapi hati Lin Yun sakit melihat senyumannya, dan dia sekarang tahu mengapa Jiang Ling memberinya perasaan sebagai seorang kakak. Ternyata Jiang Ling mirip dengan kakak Xin Jue. Kamu tidak perlu merasa sedih. Semua orang di dunia ini akan mati, dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Saya tidak pernah menyesali hidup saya, tetapi impian saya jauh di luar jangkauan saya. Kamu bisa masuk ke alam nadi naga pulsa keempat, dan aku akan membantumu menahan penderitaanmu sebelum aku pergi. Azure Dragon ada di sini. Tidak ada yang bisa mengambil nyawamu, bahkan surga sekalipun. Jiang Ling tertawa sambil menepuk pundak Lin Yun. Bab 1644 Peningkatan Kekuatan Yan. Tangkap. Ketika telapak tangan Tuan Naga Biru mendarat di punggung Lin Yun, energi asal yang tak terbatas mengalir ke dalam pikiran Lin Yun, dan Lin Yun langsung bersinar terang. Lin Yun segera bisa merasakan darahnya mendidih seperti magma sambil mengamuk dengan keras dengan energi petir. Diselimuti badai petir, Lin Yun bersinar terang dengan cahaya keemasan. Sebarkan teknik kultivasi Anda dan bersiaplah untuk menjalani kesengsaraan Anda. Suara Jiang Ling bergema di samping telinga Lin Yun. Ketika Lin Yun duduk, dia mengedarkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix untuk melahap energi yang dikirim Jiang Ling padanya. Setelah dia memurnikannya, semua energi itu mengalir ke arah istana violetnya sebelum terbentuk menjadi naga yang menyerbu ke arah penghalang alam nadi naga pulsa keempat. Kesempatan yang kau terima hari ini terlalu besar, terutama darah ilahi naga biru. Itu meningkatkan fondasimu 10 kali lipat, jadi alam denyut naga pulsa keempatmu akan sangat berbahaya. Tapi jalan masa depanmu di alam nadi naga akan mulus. Jiang Ling berkata. Jadi saat Anda mencerna garis keturunan naga Anda di masa depan dan mengembangkan seni menembus langit naga biru, fisik Anda akan mampu menanggung kesengsaraan, terlepas dari fondasi Anda. Begitu banyak sehingga Anda dapat mencapai batas alam nadi naga yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang bahkan di zaman kuno. Hari ini, kakak akan membuka jalan untukmu. Suaranya bergema di dalam telinga Lin Yun. Saat rasi bintang naga biru menghilang di langit, awan petir yang tidak menyenangkan terbentuk. Lin Yun memejamkan mata dan menerobos kemacetan dengan bantuan dari luar. Tapi dengan mata tertutup, dia tidak bisa merasakan apapun di dunia luar. Dia hanya bisa merasakan kekuatannya tumbuh dengan cepat. Saat berbagai fenomena muncul di aula, kesengsaraan yang menakutkan tidak bisa turun. Dengan demikian, itu tidak bisa membahayakan Lin Yun sama sekali, jadi dia dengan mudah melewati kesengsaraannya. Itu jauh lebih mudah daripada 3 kesengsaraan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, denyut nadi keempat secara bertahap terbentuk di dalam tubuhnya sebelum mengembang seperti sungai. Adapun kesengsaraannya, itu tidak ada sama sekali. Dengan naga biru di sana, tidak ada yang bisa menyakiti Lin Yun, bahkan langit dan bumi. Tertawa keras, tangan Jiang Ling mendarat di bahu Lin Yun sementara tangannya yang lain dengan mudah menghancurkan petir di langit. Dia kemudian mengulurkan tangan, dan cakar naga menusuk ke awan. Arg! Sebuah jeritan bergema dari awan. Binatang buas yang muncul dari kesengsaraan itu hancur sampai mati di bawah cakar itu. Saat rambut Jiang Ling berkibar tertiup angin, Lin Yun mengepalkan tinjunya, dan binatang yang tidak menyenangkan itu hancur. Saat itu, denyut nadi keempat akhirnya terbentuk di dalam tubuh Lin Yun, dengan kultivasinya mencapai puncak alam pulsa naga denyut keempat. Ini adalah kabar baik, dan senyuman akhirnya muncul di wajah Jiang Ling.
Tapi Lin Yun tidak senang, dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Pada saat yang sama, dua tetesan air mata mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Menarik. Pendekar pedang akan menangis juga. Tubuh Jiang Ling menjadi lebih ilusi, tapi dia mempertahankan senyumnya tanpa kesedihan di matanya. Kakak. Setelah Lin Yun berhasil melewati kesengsaraan, dia berdiri dan ingin meraih tangan Jiang Ling. Tapi tangan Jiang Ling benar-benar menghilang. Jiang Ling tersenyum, jangan merasa bersalah. Semua orang di dunia akan mati. Di era naga ilahi, semua orang hanya mengejar impian kita, bukan umur panjang. Jadi kematian adalah mimpi yang lain. Tapi sebelum Tuan Naga Biru bisa menyelesaikannya, tubuhnya akhirnya menghilang. Lin Yun hanya bisa menyaksikan ini dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin mendengar dari Jiang Ling, mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi jika mereka ditakdirkan. Bagaimanapun juga, dia baru saja menganggap Jiang Ling sebagai kakak laki-lakinya. Tapi sekarang, mereka tidak akan pernah bisa bertemu lagi. 4 jam kemudian, ketika emosi Lin Yun akhirnya mereda, dia mulai merenungkan situasinya saat ini. Asal mula naga di Istana Ungu miliknya berisi sisa-sisa atribut badai petir, dan itu karena asal mula suci naga biru Jiang Ling. Biarkan saya menstabilkan kultivasi saya terlebih dahulu. Berada di puncak alam denyut naga pulsa keempat, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menghadapi Qin Tian, yang berada di alam denyut naga pulsa kelima. Lin Yun menekan kesedihan di dalam hatinya karena dia masih harus memimpin murid-murid Sekte Pedang keluar dari tempat ini dan membalas dendam atas perseteruan darah 2 dekade yang lalu. Dia masih memikul tanggung jawab Tuan dan Sekte. Jadi dia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai dirinya. Jadi, dia terus berkultivasi, menyempurnakan asal-usul naga biru yang tersisa dan melihat apakah dia bisa membuat terobosan dalam pedang pemusnah dunia naga Phoenix miliknya. 2 hari kemudian, Lin Yun berhasil mencapai tahap kelima dalam canon pedang pemusnah dunia naga Phoenix di bawah asal-usul suci naga biru. Area di atas lautan asal naganya dipenuhi dengan aura pedang naga Phoenix, dan ada lebih dari 1000 helai. Aura pedangnya terbentuk menjadi gambar naga surgawi dan burung Phoenix ilahi yang saling mengejar, secara signifikan meningkatkan asal naganya. Tiba-tiba, getaran pedang bergema dari alis Lin Yun, dan aura pedang yang kuat menyapu darinya. Ini adalah energi yang sangat menindas. Aura pedang Lin Yun dengan cepat terbentuk menjadi pedang dengan lonceng berdering di sekelilingnya. Ini adalah tanda bahwa pedang kubah surgawi niatnya telah mencapai penguasaan yang lebih rendah. Sinar pedang emas muncul di atap saat memasuki niat pedang Lin Yun di alisnya. Ketika kilauan emas memasuki pikirannya, mereka secara signifikan memperkuat 2 jiwa pedang di dalam samudra. Bahkan jika dia hanya mengambil langkah kecil untuk mencapai penguasaan yang lebih rendah, ini masih sangat memperkuat niat pedangnya. Terobosan dalam canon pedang pemusnah dunia naga Phoenixku benar-benar membawa niat pedang kubah surgawi ke penguasaan yang lebih rendah. Ini benar-benar sebuah kejutan. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Pedang 9 pedang angin yang riang. Menuangkan asal naganya ke jarinya, rambut Lin Yun mulai berkibar tertiup angin, dan kata angin kuno langsung terbentuk. Rangkaian simbol suci mulai muncul di dinding sekitarnya yang menahan kekuatan kata angin kuno. Namun demikian, seluruh aula masih terus bergetar hebat. Ini membuat wajah Lin Yun berubah. Ketika dia menoleh untuk melihat saudara-saudari sesama pendekar, yang masih tertidur, dia menghela nafas lega. Bagus sekali mereka tidak terlibat di dalamnya. 4 bentuk pedang elemen masih selangkah lagi untuk mencapai penguasaan penuh. Tapi dengan terobosan dalam kultivasinya, niat pedang, dan sutra pedang, serangannya bahkan bisa merobek ruang angkasa. Kakak-kakak senior dan yang lainnya masih tertidur. Jadi biarkan aku berkultivasi dengan baik. Lin Yun tidak membuang waktu. Di Istana Suci Naga Biru, seharusnya lebih efektif daripada dunia luar baginya untuk melatih pedang 9 pedang tanpa beban, menstabilkan kultivasi, dan niat pedangnya. Setelah menghabiskan 3 hari lagi, Lin Yun akhirnya mencapai penguasaan penuh dari 4 bentuk pedang elemen. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan mencoba berlatih bentuk pedang ke-9 beberapa kali. Biarkan aku melihat kekuatan dari 4 bentuk pedang elemen setelah mencapai penguasaan penuh. Lin Yun berdiri dan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menulis kata angin kuno di udara. Saat asal-usul naga tak terbatasnya menyatu dengan pedang kubah surgawi niat, itu terbentuk menjadi kata angin kuno. Ketika kata kuno itu bertabrakan dengan dinding, itu menyebabkan banyak rune suci hancur. Jika aku melakukan serangan ini dengan pedang pemakaman bunga, aku mungkin bisa meninggalkan beberapa kerusakan pada dinding. Lin Yun merenung, tapi dia tidak berani mencobanya.
Lagi pula, dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia merusak tempat ini tanpa Tuan Sage Naga Biru. Perintah Dewa Angin, darah ilahi naga biru, payung matahari bulan naga biru yang benar-benar tidak tersegel, kecapi badai petir, anggur bulan yang terbakar, dan seni pemecah langit naga biru. Lin Yun mengurutkan pikirannya, dan emosinya berangsur-angsur menjadi serius. Kakak laki-laki itu berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuknya, tapi dia memberinya banyak. Salah satu dari mereka akan menyebabkan gempa bumi jika berita itu tersebar, belum lagi kain suci langit yang telah diberikan Jiang Ling kepadanya di jalan surgawi. Lin Yun dengan santai duduk dan mulai memainkan kecapi petir. Dia sering bermain musik dengan Su Ziao di Sekte Pedang Fuyun, jadi dia tidak asing dengan kecapi. Tetapi ketika dia mulai memainkan kecapi, dia tidak bisa lagi berhenti, dan kesedihan di dalam hatinya menyembur keluar bersama musik ini. Beberapa waktu kemudian, jari-jari Lin Yun perlahan-lahan melambat, dan dia selesai memainkan sebuah lagu. Tapi tepat ketika dia hendak berhenti, Lin Yun dengan lembut memetik, dan semua kesedihannya menyembur keluar bersama dengan nada terakhir, terbentuk menjadi mimpi di dalam hati Lin Yun. Apa yang dikatakan Jiang Ling benar. Kematian setara dengan mimpi baru. Memegang Ordo Dewa Angin, wajah Lin Yun menjadi muram karena ini adalah tanda yang menandakan dia menjadi penguasa naga biru yang baru, menerima semua kekuatan garis keturunan naga biru di alam Kunlun. Siapa yang memainkan kecapi? Berisik sekali. Suara Gong Sun Yan bergema saat dia perlahan membuka matanya. Tapi ketika dia benar-benar bangun, dia berseru, "Tunggu. Sejak kapan aku tertidur? Ya Tuhan, apa yang terjadi?" Gong Sun Yan tidak lagi memikirkannya untuk sesaat karena dia terkejut menemukan denyut nadi naga lain di dalam tubuhnya. Garis keturunannya juga mengandung jejak darah naga biru, dan jiwanya telah mengalami pembaptisan. Dia bisa merasakan bahwa pemahamannya telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak lama kemudian, Ye Ziling dan yang lainnya bangun dan menemukan perubahan mereka. Gu Ruochen berseru, "Adik laki-laki Lin, apa yang terjadi?" Karena Lin Yun telah menyimpan semua hartanya, dia berkata, "Saya juga baru saja bangun, dan saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin naga biru memberkati kita." Identitas Jiang Ling terlalu mengejutkan, jadi yang terbaik baginya adalah merahasiakannya. Jika diungkapkan, itu akan membahayakan saudara-saudari sesama anggota persilatan. Semuanya, mari kita berterima kasih atas anugerah ini. Mu Suekin berlutut di hadapan naga biru di langit berbintang. Semua orang melakukan hal yang sama dan berlutut. "Terima kasih, Tuan Naga Biru." Mereka tidak tahu bahwa keuntungan mereka berasal dari Jiang Ling, tetapi mereka tulus ketika mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka, bersujud kepada rasi bintang naga biru di langit 3 kali. Apakah ada peluang lain di sini? Mungkin Ordo Dewa Angin juga ada di sini, kata Gong Sun Yan. Hal ini membuat semua orang tergoda saat mereka mulai melihat-lihat. Tapi mereka gagal menemukan apapun. Bagaimanapun, Raja Naga Biru, Jiang Ling, adalah kesempatan di sini. Adapun harta karun rahasia, ramuan suci, atau teknik bela diri itu, mereka mungkin berada di Istana Kepala Naga, dan ini berarti Qin Tian mungkin memiliki panen yang sangat besar. Seorang Liu Yan berbalik untuk melihat Lin Yun dan merasa bahwa dia mungkin menyembunyikan sesuatu dari mereka karena dia terlalu tenang. Yang terpenting, dari perasaan tulang naga putihnya, dia bisa merasakan bahwa Lin Yun mengeluarkan aura yang luar biasa, dan fisik suci naga biru Lin Yun sepertinya telah berubah. Tapi dengan hubungannya dengan dia secara alami tidak akan menanyakan hal itu. "Kami sudah menerima banyak kali ini. Jadi jangan serakah dan bersiaplah untuk segera meninggalkan tempat ini," kata Mu Suekin. Gu Ruochen mengangguk, "Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Adapun harta karun yang kita peroleh dalam perjalanan ke medan perang tandus kuno ini, kita harus menyerahkannya kepada sekte. Jika kita dapat sepenuhnya mencerna panen kita kali ini, sekte pedang dapat mengejar sekte Suantian dalam 10 tahun. Semua orang juga bersemangat saat mendengar itu. Bab 1645 Niat Membunuh yang Deras 1. Semua orang beristirahat sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Sebelum pergi, Lin Yun berbalik untuk melihat aula. Sebuah ruang bawah tanah seharusnya tersembunyi di sini dengan berbagai anggur klan naga yang tersimpan. Itu bisa sebanding dengan pil dewa tingkat atas. Tapi karena Jiang Ling sangat menyukai anggur, dia memutuskan untuk meninggalkannya di sana. Ketika mereka membuka pintu dan meninggalkan aula, mereka tiba di Gunung Mayat. Gunung itu gundul, dan banyak obat mujarab suci yang sebelumnya ada di sana semuanya dipetik. Dengan demikian, hal ini membuat semua orang menghela nafas iba.
Bagaimanapun, ramuan suci itu berada di tingkat atas, tetapi mereka mungkin berada di tangan Qin Tian sekarang. Ayo cepat tinggalkan istana suci, kata Guru Wochen. Begitu saja, mereka kembali dari tempat asalnya. Seluruh istana suci kosong, tanpa ada yang terlihat. Di mana murid-murid sekte pedang saya? Wajah Mu Suekin tiba-tiba berubah. Ye Qingxuan membawa Ji Suxuan dan Jin Suanyi untuk mencari murid-murid sekte pedang lainnya, tetapi tidak ada berita tentang mereka. Murid sekte lain juga menghilang, membuat semua orang merasa ada yang tidak beres. Jangan khawatir tentang hal itu, untuk saat ini. Mereka mungkin sudah meninggalkan tempat ini lebih dulu dari kita. Lin Yun berkata dengan sedikit perubahan di wajahnya. Mari kita berharap begitu. Semua orang berbisik, tetapi mereka memiliki fenomena yang tidak enak di hati mereka. Di medan perang tandus kuno, altar gerbang naga adalah jalan penghubung antara medan perang ini dan dunia luar. Jika ada yang ingin meninggalkan medan perang, mereka harus melewati altar gerbang naga. Tapi hari ini, ada banyak murid sekte Xuantian di bawah altar. Ada 6-700, dengan perkiraan kasar. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang mengerikan dan membunuh, dan mereka masing-masing memegang batu giok kuno. Ketika mereka menuangkan asal naga mereka ke dalam batu giok tersebut, batu giok itu membentuk susunan besar yang menyelimuti seluruh altar. Kakak senior, mereka keluar dari istana suci. Itu Lin Yun, baiklah. Qin Tian tiba-tiba membuka matanya. Sebuah pil suci hitam ada di tangannya, dan dia memurnikan sekitar 70% darinya. Dia mendapatkan panen besar-besaran dalam perjalanan istana suci naga biru ini. Tidak hanya ada banyak teknik bela diri yang tidak lengkap, tetapi ada juga berbagai pil suci dan harta rahasia. Pil suci di tangannya disebut pil suci asal surgawi, dan hanya gerbang naga yang tahu cara memurnikannya. Jika dia memurnikannya, itu dapat secara signifikan meningkatkan kultivasinya dan memungkinkan dia untuk mendapatkan asal-usul yang sama persis seperti surga untuk waktu yang singkat. Di bawah keadaan itu, secara substansial akan meningkatkan pengembangan teknik bela diri atau pemahaman tentang maksud bela dirinya. Bagaimanapun, kondisi itu hanya bisa dicapai oleh orang suci, jadi pengalaman ini sangat berharga. Akhirnya keluar. Qin Tian perlahan berdiri saat cahaya suci tak terbatas muncul di belakangnya, membumbung ke arah awan iblis yang langsung berubah menjadi layar yang menakutkan. Pada saat ini, dia seperti orang suci, memiliki asal-usul yang sama persis seperti surga. Ke arah altar, para murid dari berbagai sekte, terlepas dari apakah mereka murid dari tanah suci atau sekte iblis, semuanya terbaring di tanah dengan luka serius. Qin Tian menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lin Wan dari sekte catatan surgawi berbisik. Di sampingnya, kepala murid dari sekte kuat lainnya memiliki kengerian di wajah mereka. Beberapa hari yang lalu, murid-murid sekte Xuantian menyegel pintu keluar, tidak mengizinkan siapapun untuk pergi, dan bahkan secara paksa menyita hasil panen mereka di Istana Suci Naga Biru. Namun meski begitu, mereka tetap tidak membiarkan mereka pergi sebelumnya karena mereka ingin berurusan dengan sekte pedang, dan Qin Tian tidak ingin berita itu keluar. Setengah dupa kemudian, rombongan Lin Yun muncul di wilayah ini, dan mereka terkejut saat melihat pemandangan ini. Lin Yun, aku sudah lama menunggumu. Qin Tian dengan dingin menatap Lin Yun. Bawa mereka kemari. Ekspresi wajah Liu Su menyeramkan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengawal semua murid sekte pedang dan memaksa mereka berlutut. Dia meraung, berlutut. Tapi murid-murid sekte pedang tidak peduli padanya, dan tak satu pun dari mereka mau berlutut. Siapapun bisa mengatakan bahwa kultivasi mereka telah disegel, tetapi mereka masih mengertakkan gigi di bawah tekanan yang sangat besar. Saya meminta kalian untuk berlutut. Liu Su dengan sinis tertawa dan menghancurkan lutut Ye Qingxuan dengan tendangan. Ini membuat Ye Qingxuan menjerit kesakitan, darah mengalir dari lututnya. Tetapi bahkan dengan lututnya yang hancur, Ye Qingxuan masih mengertakkan gigi dan tetap berdiri. Murid-murid sekte Xuantian lainnya juga menghancurkan lutut murid-murid sekte pedang. Adegan ini membuat wajah Mu Suekin pucat, dan dia hampir pingsan. Ketika Guru Wochen melihat adegan ini, dia hampir saja menyerang. Tapi Lin Yun dengan cepat memeluknya dan berkata, "Kakak senior, jangan impulsif. Mereka telah menyiapkan Profound Sky Array di sekitar altar. Kau akan menghadapi kematian jika mereka mengaktifkannya saat kau mendekat. Aku ingin dia mati." Mu Suekin mengertakkan gigi, pupil matanya menjadi merah. Dia dibesarkan di sekte itu sejak dia masih muda. Jadi semua orang di sekte pedang bukan hanya saudara-saudari sesama praktisi bela diri, mereka adalah kerabatnya. Percayalah, aku bisa menyelamatkan mereka, kata Lin Yun.
Gu Ruochen dan Mu Suekin tertegun sejenak setelah mendengar itu. Ketika mereka berbalik untuk melihat Lin Yun, mereka bisa melihat bahwa dia tenang dan tanpa emosi. Lin Yun, serahkan Ordo Dewa Angin jika kau menginginkan nyawa sesama saudara seperguruanmu, bersama dengan warisan di gunung itu. Qin Tian melambaikan tangannya, menghentikan murid-murid Sekte Xuantian, dan dengan menakutkan menatap Lin Yun. Perintah Dewa Angin. Kami tidak melihat ada Ordo Dewa Angin. Kata Gong Xunyan. Kamu pikir kamu siapa yang mengganggu saya? Qin Tian berdiri di atas altar dan menatap Gong Xunyan dari jauh. Segel emas muncul di dalam kedalaman pupil matanya, memberinya perasaan seperti naga emas. Hal ini segera melukai jiwa Gong Xunyan dengan rasa sakit yang menyengat di pupil matanya. Jadi dia dengan cepat menutup matanya dan dengan cepat mundur. Dia beruntung jiwanya telah ditempa oleh naga biru dan bahkan memurnikan setetes darah suci naga biru. Jika tidak, dia akan kehilangan matanya dari serangan tadi. RGGH. Bibir Gong Xunyan bergerak-gerak. Rasanya seperti beberapa jarum menusuk matanya, dan dia tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya, tidak peduli apapun yang dia coba. Saat itu, Lin Yun meletakkan tangannya di atas Gong Xunyan. Saat dia mengaktifkan tulang naga biru, cahaya ilahi biru mengalir ke tubuh Gong Xunyan melalui tangannya. Ketika cahaya biru memasuki tubuh Gong Xunyan, darah menetes dari mata Gong Xunyan dan racun beracun menguap darinya. Darah ilahi naga biru. Di atas altar, wajah Qin Tian berubah karena dia bisa merasakan aura darah ilahi naga biru di dalam tubuh Lin Yun. Dia tertegun sejenak sebelum dia bersuka cita. Lin Yun, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak menerima warisan apapun. Kamu memiliki aura darah suci naga biru di dalam dirimu. Hari ini, semua murid Sekte Pedang akan mati. Jaga mereka dengan baik. Hari ini, aku akan memberi tahu semua orang bahwa bahkan murid pendekar pedang berseri pun akan berlutut di hadapanku.